Pemirsa, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali mendapat ancaman bom melalui informasi elektronik. Setelah dilakukan penanganan oleh pihak terkait, dipastikan informasi tersebut adalah hoax. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali hari Minggu 2 Agustus 2026 pada pukul 21.58 WITA menerima informasi elektronik yang mengandung dugaan ancaman bom. Pihak keamanan dan instansi terkait segera melakukan prosedur penanganan ancaman keamanan sesuai standar operasional yang berlaku. Hasil penelusuran tidak ditemukan indikasi kebenaran atas informasi ancaman yang diterima pihak bandara. Kami menerima informasi pihak elektronik yang mengandung dugaan ancaman bom. Selanjutnya pihak keamanan serta unit terkait melakukan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memastikan kembali keselamatan keamanan. Namun setelah ditelusuri, ditindaklanjuti, dipastikan kembali bahwa tidak ada kebenaran terkait dengan informasi yang kami terima. Pihak bandara menghimbau seluruh pengguna jasa bandara tetap tenang dan tidak mudah percaya informasi yang belum terverifikasi, serta meminta masyarakat untuk tidak bercanda menyampaikan informasi palsu mengenai ancaman bom karena ada undang-undang sanksi bagi pelaku. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga dan kerabat penumpang KMP Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Sumeneb masih berdatangan ke posko untuk mencari anggota keluarga yang hingga kini masih hilang. Abdul Hamid dan Ansar, dua pria ini sudah 2 hari mendatangi posko Basarnas di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Mereka mencari kabar keluarga dan kerabatnya penumpang KMP Mutiara Sentosa II. Harap cemas mendapatkan kepastian nasib keluarga mereka, namun ternyata keluarga dan kerabatnya masih hilang. Bersama keluarga yang lain mereka menyebar ke beberapa rumah sakit, posko dan Polda Jawa Timur, namun belum juga mendapatkan kabar. Mereka cari pas kebakaran itu. Kok masih sempat kontak? Masih sempat. Apa waktu yang disampaikan mungkin pada saat komunikasi terakhir? Terus disampaikan itu dia minta pertolongan. Minta pertolongan, berarti sudah terbakar ya, lagi? Ya, sudah terbakar. Mungkin itu aja saya sampaikan. Bawa apa? Itu truk, angkot? Muatannya apa Pak? Muatannya apa Pak? Muatan logistik. Nah gitu. Nah untuk saat ini apa? Saya cek datanya itu apa? Ini 200 lebih korban yang meninggal di nama kakaknya. 3 hari pasca tragedi maut kebakaran KMP Mutiara Sentosa II, sejumlah keluarga dan kerabat masih terus berdatangan mencari kabar keluarga mereka. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Seorang warga Tulungagung menjadi salah satu korban meninggal dunia dalam tragedi kebakaran kapal motor penumpang Mutiara Sentosa II di perairan utara Pulau Madura. Sari Sukoco, 39 tahun, warga desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, menjadi salah satu korban meninggal dunia dalam kebakaran KMP Mutiara Sentosa II. Jenazah korban tiba di rumah duka di Kecamatan Tulungagung pada Senin malam. Saat kejadian, korban sedang menjalankan pekerjaannya sebagai sopir truk ekspedisi menuju Makassar. Korban berangkat bersama rekannya Bambang Susilo, warga desa Sobontoro, Tulungagung. Saat kebakaran semakin membesar, ia mengajak korban untuk melompat ke laut, tetapi korban hanya mengangguk sambil tersenyum. Menurut Bambang yang telah 8 tahun bekerja bersama, korban dikenal sebagai sosok yang tenang dalam bekerja. Ia juga mengungkapkan bahwa almarhum sempat bercerita memiliki rencana menikah pada tahun 2026 ini. Lompat ke air, saya duluan, beliaunya saya ajak. Cuma mengganggu aja, yuk saya bilangin, Mas ayo, nanti aja. Terus saya inisiatif, Mas saya turun duluan. Beliaunya cuma senyum sambil mengangguk, terus saya lompat itu Bang. Itu sudah pakai pelampung atau? Semuanya sudah pakai pelampung. Nah, orangnya beliaunya itu ya asik lah orangnya, santai aja gitu. Sempat ngobrol mau menikah Bang? Iya, kita katanya tahun-tahun inilah gitu.
Setelah disemayamkan di rumah duka selama sekitar 30 menit, jenazah korban dibawa ke tempat pemakaman umum Desa Sidorejo untuk dikebumikan. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal Ayus melaporkan. Sementara itu, Basarnas resmi menutup operasi pencarian dan pertolongan khusus korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II. Basarnas memastikan seluruh penumpang dan awak yang berada di KMP Mutiara Sentosa II saat terbakar di perairan Sumeneb telah berhasil dievakuasi. Dari total 238 orang yang berada di atas kapal, sebanyak 233 orang selamat, sedangkan 5 orang ditemukan meninggal dunia. Sebelumnya pada Minggu pagi, kapal penumpang KM Mutiara Sentosa II yang melayani rute Surabaya-Makassar mengalami kebakaran di perairan utara Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Ahli waris korban tewas akibat kebakaran KM Mutiara Sentosa II mendapatkan santunan dari Jasa Raharja. Selain itu, korban selamat dan berada di rumah sakit juga mendapatkan biaya perawatan. Penyerahan santunan ahli waris korban kebakaran KM Mutiara Sentosa II oleh Jasa Raharja dilaksanakan di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Penyerahan santunan juga dihadiri Wakil Menteri Perhubungan Komjen Purnawirawan Suntana, Kepala Basarnas Marsikal Madya Muhammad Syafi'i, Kapolda Jatim Irjen Nanang Afianto, Direktur Utama PT Jasa Raharja Persero Muhammad Awaludin, serta Direktur Utama PT Jasa Raharja Putra Abdul Haris. Sesuai ketentuan, ahli waris korban meninggal dunia menerima santunan sebesar 50 juta rupiah, sedangkan korban luka-luka memperoleh jaminan biaya perawatan hingga 20 juta rupiah. Setiap korban, baik yang meninggal dunia ataupun yang mengalami luka-luka dan perawatan, mendapatkan hak korban bisa dipenuhi secara cepat, tepat, dan tanpa hambatan administratif yang diperlukan. Para ahli waris korban yang meninggal dunia menerima santunan sebesar 50 juta rupiah, sementara korban luka-luka memperoleh jaminan biaya perawatan hingga 20 juta rupiah. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang kreator konten bikin geram publik karena merekam seorang SPG pameran mobil tanpa izin dan minta uang jika ingin dihapus. Pemerintah tekankan etika dan perlindungan privasi di ruang publik. Ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS ramai diperbincangkan gara-gara ulah seorang konten kreator. Berawal dari beredarnya video berjudul Cara Mendekati Cewek yang dibuat oleh konten kreator bernama Ebe Martono menampilkan interaksi seorang SPG perempuan. Melalui media sosial, korban mengaku tidak pernah memberikan persetujuan untuk direkam menggunakan kamera. Ia baru mengetahui dirinya menjadi objek konten setelah video tersebut beredar luas di media sosial. Korban sempat meminta agar video diturunkan, namun malah diminta bayar dengan alasan untuk ganti biaya produksi. Kasus ini membuat publik geram. Konten kreator dinilai melanggar etika dan melanggar privasi di ruang publik hingga membuat pemerintah dan DPR angkat bicara. Ini pelanggaran terhadap Undang-Undang PDP yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin meskipun di ranah publik. Tindakan merekam seseorang secara diam-diam atau candid tanpa izin, apalagi dijadikan materi konten cara mendekati cewek untuk kepentingan komersial atau popularitas di media sosial adalah perbuatan yang tidak beretika dan melanggar hukum. Ramai memicu kecaman, pembuat konten Ebe Martono akhirnya meminta maaf dan langsung mengunci akun Instagramnya yang diikuti 200-an ribu follower. Saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Kasus ini menjadi pengingat bahwa setiap orang memiliki hak atas privasi yang harus dihormati. Setiap pembuat konten harus meminta persetujuan sebelum merekam serta menyebarluaskan konten yang melibatkan orang lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Tak ingin membahayakan anak-anak di kampungnya, seorang pemuda di Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, rela diserang babi hutan hingga tubuhnya tersayat-sayat. Seekor babi hutan masuk permukiman dan menyeruduk seorang warga hingga tersungkur di Kecamatan Subang, Kuningan, Jawa Barat.
Beberapa orang yang berada di sekitar berusaha menolong korban. Babi pun melepaskan taringnya setelah terkena besi panjang. Korban yang berprofesi relawan SBPG ini selamat mengalami luka-luka di tubuhnya. Sebelumnya, warga dibuat panik dengan kemunculan 2 ekor babi masuk permukiman. Sejumlah pemuda berusaha mengusir babi kembali ke hutan. 1 ekor babi berhasil diadang, sedangkan seekor babi lain justru masuk ke gang sempit. Meresahkan warga selama 2 hari terakhir, seekor buaya yang berkeliaran di tepi sungai Cimanceuri ini berhasil ditangkap warga yang merupakan seorang pawang. Saya videokan ya. Saat ditangkap, buaya muara sepanjang 2,5 meter dengan bobot 40 kg ini sedang mengerami telur. Penemuan buaya ini berawal saat warga sedang mencari rumput di tepi sungai tiba-tiba diserang lantaran mendekati sarangnya. Buaya pun langsung diserahkan ke petugas BPBD Kabupaten Tangerang. Kayaknya bukannya buaya buaya sungai ya. Ini kayaknya buaya tangkaran yang lepas. Ya mungkin di saat waktu itu kan kita kan sempat di sini kan kejadian kan suka banjir ya kan, kiriman dari Bogor melalui Kali Cimanceuri ya. Mungkin dengan luapan, mungkin buaya ini buaya lepasan, mungkin kondisi dia mungkin sedang menelur gitu kan, sedang ada telurnya. Nah, akhirnya dia lari ke darat untuk membuat sarang. Selanjutnya, buaya ini akan diserahkan ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam untuk dikarantina. Dari Kuningan, Jawa Barat dan Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang pra-peradilan ketiga yang diajukan Roy Suryo terkait tuntutan ganti rugi atas penangkapan dan penahanan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang yang digelar di PN Jakarta Selatan Selasa siang berlangsung singkat dengan agenda penyerahan berkas kesimpulan kedua belah pihak. Usai sidang, kuasa hukum Roy Suryo, Gafur Sangaji, menegaskan pra-peradilan ketiga hanya berfokus pada tuntutan ganti rugi sebagai konsekuensi dari putusan tersebut. Tim kuasa hukum Roy Suryo menyatakan menyerahkan sepenuhnya besaran ganti rugi kepada pertimbangan hakim. Sementara putusan permohonan pra-peradilan ketiga dijadwalkan pada Kamis 6 Agustus 2026. Pemirsa, untuk keempat kalinya Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan. Kali ini Roy Suryo menggugat Polda Metro Jaya terkait status pencekalannya. Tak berhenti, Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan untuk yang keempat kalinya. Kali ini Roy Suryo menggugat pra-peradilan Polda Metro Jaya terkait status pencekalannya didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana akan digelar Jumat 7 Agustus. Roy Suryo meminta agar status pencekalan ke luar negeri terhadap dirinya segera dicabut. Roy menilai pencekalan terhadap dirinya layak diuji melalui mekanisme pra-peradilan. Kami memohonkan supaya permohonan kami terkait dengan pencekalan dicabut. Karena sampai hari ini Polda Metro Jaya belum memberikan klarifikasi apapun terkait dengan status pencekalan. Dan berdasarkan pasal 158 KUHP yang baru, di pasal 158 itu ada 9 item yang bisa diajukan permohonan pra-peradilan. Salah satu itemnya adalah terkait dengan pencekalan. Sebelumnya Roy Suryo sudah 3 kali mengajukan gugatan pra-peradilan. Pra-peradilan pertama, hakim mengabulkan sebagian gugatan Roy Suryo, menyatakan penggeledahan, penangkapan dan penahanannya tidak sah. Namun dalam pra-peradilan kedua, Roy Suryo harus menerima kekalahan. Roy Suryo dinilai sengaja memecah satu persatu dan menyalahgunakan pra-peradilan dengan tujuan menunda pokok perkara. Sementara pra-peradilan ketiga masih berlangsung, menggugat pra-peradilan Polda Metro Jaya untuk mengganti rugi 206 juta rupiah. Polda Metro Jaya menilai gugatan tersebut hanya berdasar pada penilaian sepihak dan tidak objektif. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan tidak ada surat presiden atau surpres terkait pergantian Kapolri. Ia mengatakan bahwa isu surpres terkait pergantian Kapolri tidaklah benar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI, menyampaikan klarifikasi bahwa tidak benar kalau dikatakan ada surat Presiden kepada DPR RI yang berisi tentang pergantian Kapolri. Kami menghimbau kepada masyarakat agar jangan terpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar dan tidak ada dasarnya. Kami benar-benar telah mengecek kepada pimpinan DPR, yang juga pimpinan DPR sudah mengecek kepada pihak terkait di istana bahwa memang tidak ada pengiriman surat Presiden terkait pergantian Kapolri tersebut. Jadi saya pikir spekulasi terkait surprise tersebut baiknya disudahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, konten kreator atau YouTuber Muhammad Janah atau Big Mo ramai dikecam karena mengajak anak-anak mempromosikan sebuah produk rokok elektrik saat live streaming. Kasus ini dalam penyelidikan polisi. Inilah video live streaming di akun YouTuber Big Mo yang menuai kecaman luas dari masyarakat. Melalui live YouTube, Big Mo mempromosikan produk cairan rokok elektrik atau liquid vape kepada anak-anak. Big Mo bersama rekannya meminta kepada sejumlah anak-anak mengucapkan adlibs terkait produk liquid vape yang bekerja sama dengan dirinya. Tak berapa lama usai viral, warganet ramai-ramai meminta Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI turun tangan. Publik menilai Big Mo perlu ditindak serius sesuai hukum di Indonesia. Adapun Polda Metro Jaya telah memulai menyelidiki kasus dan Big Mo sendiri sudah meminta maaf di akun YouTube-nya. Begitu aksinya membuat heboh publik. Pemirsa, beberapa mal membuat pagar 3 meter memicu spekulasi soal ancaman aksi massa di Jakarta pada bulan Agustus ini. Mencegah kecemasan soal keamanan Jakarta, Polda Metro Jaya membentuk tim preventive strike dan menangkap penyebar hoax. Gara-gara beberapa mal di Jakarta dan Bekasi membangun pagar besi setinggi 3 meter, publik pun bertanya-tanya soal situasi keamanan kota Jakarta. Spekulasi pun bermunculan termasuk di media sosial. Salah satunya soal ancaman aksi massa besar-besaran menjelang perayaan HUT RI ke-81 Agustus ini. Tak ingin spekulasi berkembang menjadi kecemasan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pengelola mal membongkar pagar besi. Langkah ini dilakukan agar publik percaya kota Jakarta tetap baik-baik saja. Tak cuma Pemprov yang langsung gerak cepat, Polda Metro Jaya juga membentuk tim preventive strike atau pencegah serangan untuk memastikan keamanan ibu kota. Kapolda Metro Jaya sudah menegaskan membentuk tim preventive strike yang terdiri dari Direktorat Operasional yang ada di Polda Metro Jaya. Jadi sudah melakukan mitigasi awal. Apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan, membuat situasi tidak nyaman dan aman di wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk wilayah-wilayah penyangga, akan dilakukan tindakan tepat, tegas, dan terukur. Tak hanya membentuk tim khusus, patroli cyber Polda Metro Jaya juga menangkap seorang perempuan asal Ciamis, Jawa Barat yang menyebarkan konten hoax di TikTok soal demonstrasi besar di DPR di bulan Agustus ini. Pelaku juga mengajak 33.000 followersnya untuk mengikuti aksi massa. Polda Metro Jaya meminta masyarakat tetap tenang dan tidak termakan isu atau hoax soal kerusuhan aksi massa. Kepolisian memastikan terus melakukan patroli skala kecil hingga besar di Jakarta dan seluruh wilayah penyangga jelang perayaan HUT RI ke-81. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan terus meluas. Sejumlah petugas tumbang karena kelelahan dan terpapar asap saat melakukan pemadaman kebakaran. Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah hingga kini masih meluas. Cuaca panas serta angin kencang membuat api dengan cepat menjalar. Petugas gabungan terus berupaya memadamkan api agar tidak meluas. Banyaknya titik api yang bermunculan membuat petugas bekerja ekstra. Kondisi ini menyebabkan 5 petugas Dalkarhutla Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah jatuh sakit. Petugas mengalami meriang, demam, sakit kepala, hingga sesak nafas akibat kelelahan serta terpapar asap. Panas, jadi berkeringat, jadi itu menyebabkan kadang ada yang suhunya rendah, terus karena panas itu karena panas jadi bisa tinggi suhunya.
Di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, jumlah titik panas hingga Selasa petang mencapai 62 titik. Jumlah ini melonjak dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat hanya sebanyak 14 titik. Beberapa wilayah membutuhkan waktu lebih lama untuk dipadamkan karena kondisi medan dan keterbatasan sumber air. Dari Palangkaraya dan Sampit Adesata, Normansyah, iNews melaporkan. Beberapa kota di Sumatera Barat justru terendam banjir. Pemirsa, di Kota Padang, sekolah diliburkan karena masih tergenang air. Sebanyak 300 murid SDN 33 Rawang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang diliburkan karena gedung sekolah mereka masih terendam banjir. Guru dan murid bersama-sama membersihkan kelas dari genangan air hingga lumpur yang terbawa oleh terjangan banjir. Di Kota Padang, puluhan sekolah hingga kini masih belum melaksanakan proses belajar akibat terdampak banjir. Kalau ditengok dari apanya, otomatis ya rusak. Kan di rata-rata kayu, roboh semua per kelas. Hujan deras yang mengguyur Kota Padang mengakibatkan terjadinya banjir bandang. 3 kecamatan terendam dengan ketinggian hampir 1 meter. Akibatnya ratusan orang terdampak dan harus mengungsi ke tempat aman. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ratusan warga Desa Selangit, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menyerbu bantuan air bersih yang disalurkan oleh Palang Merah Indonesia. Sementara di Purwakarta, warga memanfaatkan tanah di Waduk Jatiluhur yang mengering dengan menanam palawija. Warga Desa Selangit, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menyerbu truk bantuan air bersih yang dikirim Palang Merah Indonesia. Mereka membawa jeriken, galon, hingga ember untuk menampung air bersih. Bantuan air menjadi berkah bagi warga setelah berminggu-minggu kesulitan mendapatkan air akibat kemarau panjang. Di Desa Selangit, PMI membagikan 4.000 liter air bersih ke sejumlah blok yang terdampak krisis air. Kemarau yang melanda Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat selama beberapa bulan terakhir membuat permukaan air Waduk Jatiluhur terus menyusut. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan warga untuk menggarap lahan yang muncul akibat surutnya air dengan menanam berbagai jenis tanaman palawija. Sendiri bukan? Bukan, lahan POJ. POJ, lahan sumbangan ya mah. Tapi kalau surut airnya dikebunin gitu. Kalau banjir ya nggak apa-apa gitu. Jadi warga sudah biasa ya Pak? Sudah biasa di sini, iya. Surutnya permukaan air Waduk Jatiluhur di setiap musim kemarau menjadi kesempatan bagi warga untuk bercocok tanam. Meski hanya bersifat sementara, lahan ini mampu memberikan tambahan pangan serta pendapatan bagi masyarakat sekitar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akibat akses jalan tanah yang rusak parah, seorang paman nekat membawa jasad keponakannya menggunakan sepeda motor. Seorang paman harus bersusah payah menggendong jasad keponakannya Hilmi, 8 tahun, saat dibawa ke rumah duka di Kampung Cibele, Desa Pasir Rancang, Sindang Resmi, Kabupaten Pandeglang. Akses jalan rusak parah karena masih merupakan hamparan tanah berdebu, membuat perjalanan harus ekstra hati-hati. Sebelumnya, korban sempat dibawa berobat ke RSUD Labuhan akibat patah tulang tangan. Usai menjalani pengobatan, sang paman pulang bersama korban menggunakan motor. Di tengah perjalanan, ternyata keponakannya menghembuskan nafas terakhir. Karena jaraknya sudah dekat, maka diputuskan tetap membawa jenazah menggunakan sepeda motor. Sang paman menegaskan, membawa jenazah menggunakan motor sepenuhnya merupakan keputusan dari keluarga. Dari Pandeglang, Banten, Febri Febrianto, iNews melaporkan. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah akan mengajukan 2 permohonan pra-peradilan. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Indosiar.